Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran ketiga. Nah anak-anak, di sini silahkan kalian buka buku kalian di halaman 20 ya. Di sini menyanyikan lagu Membuang Sampah. Apakah kalian masih ingat bagaimana lagunya? Iya, lagunya seperti ini ya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, bisa ya anak-anak. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah tandanya ya. Jadi, tanda garis lurus seperti ini berarti dinyanyikan keras. Nah, kemudian tanda yang bergelombang berarti dinyanyikan lembut ya anak-anak. Nah, sedangkan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan yang lemah ya. Nah, di sini pada lagu ini terdapat dinamika. Pada sebuah lagu ini terdapat dinamika anak-anak. Nah, dinamika berhubungan dengan tekanan kuat dan lemah saat menyanyikan lagu. Saat diberi tekanan kuat, lagu dinyanyikan dengan keras. Saat diberi tekanan lemah, lagu dinyanyikan dengan lembut. Dengan adanya dinamika, lagu menjadi semakin enak didengar anak-anak, ya. Nah, kemudian di sini ada teks percakapan anak-anak. Iya, di sini ada teks percakapan. Bisa kalian lihat di sini, ya. Nah, di halaman 21, mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini ya. Kemudian jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah di tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Nah, bagaimana kata Cicak? Iya, setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Jadi si Cicak ini setuju dengan apa kata kecoa ya anak-anak. Nah, kemudian di halaman 24 ya. Ya, jadi seperti ini ya anak-anak. Ciri rumah yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan. Kemudian selanjutnya, debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah dicat dengan warna yang menarik. Nah, kemudian bagaimana ciri rumah yang tidak bersih anak-anak? Iya, jadi ada sampah berserakan dan bau. Kemudian debu-debu tidak dibersihkan. Peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi. Cat dinding juga pudar anak-anak. Nah, kemudian di halaman 24 di sini ada teks hindari rumah yang tidak bersih ya. Di sini nanti silahkan kalian baca ya. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan apa? Penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, bisa ya. Nanti silakan kalian baca lagi. Nah, kosakata yang berhubungan dengan rumah kotor anak-anak. Di sini kosakatanya ada kotor. Kotor ini maknanya tidak bersih atau terkena noda. Kemudian yang kedua ada sampah. Maknanya bagaimana? Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Kemudian ada kuman. Kuman maknanya adalah binatang yang amat kecil, dapat menyebabkan penyakit. Kemudian bau. Bau ini adalah sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciumannya ya. Nah, kemudian
kita akan belajar tentang bangun datar ya anak-anak. Nah, di sini ada benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya ada uang koin ya. Uang koinnya ini ada 500-an. Kemudian ada kaset DVD ya. Kemudian ada jam dinding, ada kipas angin, ada cincin, ada ban motor atau ban bekas ya di sini. Kemudian ada piring ya. Ini ada contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian benda yang berbentuk persegi panjang. Contohnya ada buku tulis, ada papan tulis, ada jendela ya. Kemudian contoh benda yang berbentuk segitiga. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ya. Di sini contohnya ada penggaris ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar ruas garis. Nah, anak-anak, ruas garis ini sama dengan apa? Sama dengan sisi pada bangun datar ya. Di sini ada persegi panjang, ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga, ada trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat dan layang-layang. Nah, misalkan di sini ada persegi panjang, contohnya keset ya. Keset ini ruas garisnya atau sisinya ada berapa anak-anak? Iya, ada 4. Persegi panjang, ruas garisnya atau sisinya ada 4. Kemudian ada persegi. Contohnya adalah lap ya. Lap kain di sini contohnya. Ruas garisnya ada berapa? Iya, jadi persegi ini ruas garis atau sisinya ada 4. Nah, kemudian di sini silahkan kalian perhatikan. Di sini adalah ada bangun, kemudian ada ruas garisnya ya. Nah, di sini silakan kalian perhatikan. Ada layang-layang juga, ruas garisnya di sini ada berapa jadinya? Ada 4 anak-anak. Nah, ruas garis atau sisi bangun datar di sini misalkan ada segitiga sama sisi. Nah, namanya juga segitiga, maka sisi atau ruas garisnya ada 3. Kemudian ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini jumlah ruas garis atau sisinya ada 3. Nah, di sini ada macam-macam segitiga ya. Nah, untuk selanjutnya segitiga siku-siku. Ruas garisnya atau sisinya ada berapa? Iya, ada 3 anak-anak. Kemudian ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini jumlah ruas garis atau sisinya juga ada 3. Kemudian bangun yang selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat di sini jumlah ruas garis atau sisinya ada berapa? Ada 4 ya. Iya, kemudian ada layang-layang. Jumlah ruas garis atau sisinya juga ada 4. Kemudian bangun selanjutnya ada persegi. Persegi ini atau segi 4 ya anak-anak, ruas garis atau sisinya ada 4. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang jumlah ruas garis atau sisinya juga ada 4 ya anak-anak. Kemudian bangun yang selanjutnya ada jajar genjang nih. Jajar genjang ini jumlah ruas garis atau sisinya ada 4. Kemudian ada trapesium. Nah, ini trapesium jumlah ruas garis atau sisinya juga ada 4. Nah, di sini ada segi 5. Namanya juga segi 5, maka sisinya ada 5. Ruas garis juga ada 5. Nah, segi 6. Namanya aja segi 6. Ruas garis atau sisinya pasti juga ada 6. Nah, yang terakhir nih, bangun datar adalah ada lingkaran ya. Nah, lingkaran di sini ruas garis atau sisinya ada berapa? Iya, ada 1. Nah, itu saja anak-anak. Nanti silahkan kalian kerjakan halaman 27 ya untuk latihan kalian. Baik anak-anak, terima kasih dan sekian dari Ustazah Trisna. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.